Udah Ibu. Terima kasih. Baik, udah. Hmm? Setelah Udah. Setelah. Jadi masih seger dong ya harusnya ya. Oke. Ada yang masih ingat tujuan Anda melakukan praktikum ini apa? Kalau Anda ingat setiap diskusi sih pertanyaan pertama saya pasti itu ya. Izin menjawab Ibu. Silakan Fitri. Untuk membuktikan bahwa kosolven mampu meningkatkan kelarutan dari parasetamol. Buktikan solvent mampu meningkatkan kelautan paracetamol. Terima kasih. Yang lain? Ibu izin Hmm. menambahkan, Ibu, kenapa harus pakai konsolven? Karena kalau pakai air, ya agak cepat larut. Jadi dibutuhkan konsolven untuk membantu kelarutan. Oke. Terima kasih Muhammad Nur Fajar. Oke. Ya, jadi tujuan Anda melakukan percobaan ini slide-nya dalam bahasa Inggris karena saya sekaligus untuk mahasiswa internasional ya, saya akan menjelaskan dalam bahasa Indonesia. Oke, jadi tujuannya adalah yang pertama adalah memang untuk menentukan kelarutan ya, kelarutan dari paracetamol di dalam larut campur ya, itu memang gitu ya tujuan. Jadi Anda melakukan serangkaian prosedur gitu ya untuk untuk uji kelarutan gitu ya. Nah, kemudian Anda menentukan kelarutan paracetamol di pelarut tersebut. Yang mana yang akan Anda uji adalah kelarutan paracetamol di dalam kosolven propilen glikol dan kosolven gliserin. Ya, jadi kalau praktikum jangan mengingat dari bahan aktifnya gitu ya. Jangan mengingat dari bahan aktifnya. Oh, itu praktikum pakai paracetamol gitu ya. Nanti kalau Anda mengingat berdasarkan bahan aktifnya, bingung nanti. Dengan disolusi. Gitu kan. Dan juga kalau misalnya saya nanya apa bedanya uji kelarutan dengan uji disolusi? Ada yang sudah bisa jawab? Ini kan sudah diskusi disolusi ya. Apa bedanya? Anda enggak. hmm? Jadi intinya kalau misalkan disolusi itu kan suatu eh sejumlah sejumlah bahan aktif yang terlarut dalam suatu satuan waktu. Kalau misalkan eh, kelarutan itu lebih kepada eh, kelarutan suatu bahan aktif hingga jenuh. Oke. Jadi kalau disolusi yang Anda uji itu siapa? Sediaan. Itu loh, kuncinya itu. Disolusi itu merupakan salah satu persyaratan dari sediaan. Namanya sediaan tuh berarti ya ada bahan aktif, ada bahan tambahan, gitu kan? Entah itu sediaan padat dalam hal di tablet misalnya gitu ya, yang Anda coba kan tablet gitu ya. Atau kapsul, gitu kan? Atau yang lain mungkin sediaan semi padat gitu dilakukan uji disolusi, ya. Itu sediaan. Tapi yang Anda lakukan di uji kelarutan itu adalah Anda mau menentukan berapa jumlah bahan aktifnya saja di dalam suatu pelarut tertentu yang membentuk larutan jenuh. Nah, itu harus dipegang baik-baik ya terkait dengan kelarutan jenuh itu. Kebanyakan itu lupa gitu ya. Kebanyakan itu lupa dengan kalau misalnya ditanya kelarutan itu apa gitu ya. Pokoknya jumlah bahan yang terlarut gitu, dalam suatu pelarut gitu. Jangan lupa ya. Jadi kenapa kok jenuh ini penting? Karena kalau Anda baca data kelarutan, paling gampang paracetamol ya 1:70 gitu ya. Kalau yang lain mungkin kalian saya minta ada yang mungkin satuannya miligram per mililiter, ada yang satuannya mikrogram per liter dan sebagainya. Itu adalah jumlah bahan aktif atau jumlah solut ya, kita pakai istilah solut dan solvent. Istilah jumlah solut yang membentuk larutan jenuh di dalam solvent tuh ya jumlahnya sekian. Berarti kan Anda sudah tahu ya berapa jumlah solutnya, berapa jumlah solventnya. Sehingga kalau misalnya saya melarutkan paracetamol 1 gram di dalam air sebanyak 70 mililiter, ya kan? Larut nggak 1 gram paracetamol? Larut. Siapa tadi yang jawab? Bakti, Bakti. Larut ya Bakti. Oke, kalau misalnya airnya saya tambah 30 mililiter.
Jadi total airnya 100 ml sekarang. Larut nggak 1 gram paracetamolnya? Larut Larut Ibu. Ibu. Larut. Yang membedakan apa? Kalau di 70 itu tepat jenuh. Yang apa tadi? Ilham agak suara yang terakhir-terakhir kalau 70 mili kenapa gitu Ilham? Kalau yang di 70 itu tepat jenuh. Tepat jenuh. Kalau yang di dalam 100 ml Lewat jenuh. lewat jenuh. Oke. Ada yang tidak sependapat, ada yang setuju Bu, betul gitu lewat jenuh. Saya kurang sependapat Ibu. Kalau menurut Gosan Kalau gimana? kalau 70 mili itu tepat jenuh. Jadi 70 mili itu batas minimal pelarut dari obat paracetamol untuk melarut. Kalau untuk 100 milinya itu masih eh, dalam rentang dapat melarut. Dan jadi belum jenuh atau tepat jenuh itu. Belum mencapai titik jenuh. Iya. Ya itu berarti masuknya yang unsaturated gitu ya. Gitu. Jadi boleh nggak Anda atau bisa nggak larut semua? Bisa gitu ya. 100. Kalau 200 bisa nggak? Bisa gitu ya. Nah, berarti 70 ml atau ya yang dikatakan titik jenuhnya itu adalah jumlah minimal solvent yang diperlukan. Ya kan? Itu minimal gitu. Kalau kurang dari 70 ml, misalnya cuma 50 ml, bisa nggak 1 gram paracetamolnya larut semua? Nggak bisa larut? Atau ada yang larut sebagian? Eh, sebagian larut dan juga ada yang masih mengendap. Bagian tidak bisa terlarut. Bisa terlarut ini ya mungkin secara visual bisa kelihatan ada endapan misalnya. Gitu ya. Atau kalau misalnya partikelnya sangat kecil kan masih melayang-layang gitu ya. Jadi akhirnya cairannya tidak bisa jernih gitu. Nah, ya itu artinya sistemnya disebut dengan lewat jenuh atau super saturated. Gitu. Ya. Jadi tolong hati-hati dengan istilah kelarutan, tolong diingat betul apa artinya itu kelarutan. Ya, oke, kembali ke pertanyaan saya tadi dijawab teman Anda. Jadi karena kelarutan dalam air itu rendah gitu ya, maka kita mau menguji atau kita membuktikan itu betul nggak ternyata kalau dilarutkan dalam kosolven dia itu bisa meningkatkan kelarutan. Ya, jadi kosolven itu adalah campuran gitu ya, campuran dari pelarut. Ya, bisa lebih dari 1, bisa lebih dari 2. Umumnya digunakan untuk meningkatkan kelarutan dari bahan aktif yang bersifat sukar larut. Bisa yang berasal dari elektrolit lemah atau molekul-molekul yang bersifat nonpolar. Gitu. Ya, jadi memang tergantung dari karakteristik bahannya gitu ya. Mungkin di kuliah Prof Dewi saya yakin beliau sudah banyak memberikan teori mengenai kelarutan itu gitu ya. Bahwa terkait dengan bahan aktif ada yang sampai dikatakan praktis tidak larut gitu ya. Ada yang dia mungkin agak sukar larut gitu ya. Bagi bahan-bahan yang mungkin sampai praktis tidak larut bisa jadi penggunaan kosolven ini sulit gitu ya. Karena apa? Artinya berarti tetap menggunakan jumlah pelarut yang besar. Kan gitu. Tapi mungkin untuk bahan-bahan yang sifatnya agak sukar larut, jadi kelarutannya agak rendah, itu mungkin masih bisa menggunakan kosolven. Jadi sebenarnya apa sih yang Anda kerjakan? Anda itu sedang memodifikasi pelarutnya. Yang dimodifikasi apanya? Polaritasnya. Ya kan? Kenapa? Karena paracetamol kan tidak ada modifikasi apa-apa, gitu kan? Paracetamol tetap paracetamol yang asli gitu kan, tetapi yang Anda coba sekarang adalah Anda menggunakan pelarut yang berbeda yang berupa campuran di mana polaritas dari campuran pelarut yang baru ini sedang Anda uji. Bisa dipahami ya? Jadi kosolven itu ya memang yang dimodifikasi ini adalah pelarutnya. Oke. Ya, masih ingat ya praktikumnya ya sampai di sini ya. Oke. Kemudian selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan. Jadi ada faktor pertama adalah misalnya pH. Makanya mengapa ada beberapa sediaan yang memang untuk meningkatkan kelarutan itu diatur pH larutan. Jadi setelah dibuat sediaan gitu ya,
Itu kemudian diatur pH-nya, ditambah adjustment pH gitu ya untuk bisa meningkatkan kelarutan bahan. Itu ada. Contoh misalnya ini ributrit. Ya. Kemudian ada juga selain pH apa? Suhu gitu ya. Suhu. Nah, kebetulan kalau di praktikum ini gitu ya, Anda menggunakan suhu praktikum berapa? Suhu percobaan berapa? Masih ingat nggak? 37 plus minus 0,5 derajat Celcius. Nah, itu tapi tidak ada satupun yang menuliskan di kesimpulan bahwa ini kelarutannya dilakukan pada suhu sekian. Itu nggak ada. Padahal suhu itu juga bisa mempengaruhi kelarutan. Ya, ini coba Anda lihat ya, ini saya ambil dari jurnal ya, artikel ilmiah gitu ya. Jadi dia menguji kelarutan ACP ini paracetamol, acetaminophen. Menguji kelarutan paracetamol di dalam kosolven propilen glikol, campuran propilen glikol dan air. Gitu. Yang berbeda, dia pada suhu yang juga berbeda. Ini kan menunjukkan gambaran suhu. Ternyata hasil pengujiannya menunjukkan bahwa semakin suhu maka kelarutan paracetamol di sini juga semakin meningkat. Jadi harusnya gitu ya di kesimpulan Anda tuh juga menuliskan ini suhu percobaannya berapa, sehingga data yang Anda dapatkan itu adalah data hasil percobaan pada suhu 37 derajat Celcius. Bisa jadi kalau Anda melakukan percobaan pada suhu yang berbeda, mungkin lebih rendah, mungkin pada suhu kamar misalnya gitu ya, hasil uji kelarutan juga tidak sama. Ya, jadi itu ditambahkan di bagian kesimpulan. Ya. Kemudian ada lagi berdasarkan apa faktor yang mempengaruhi solubility? Berdasarkan pemilihan dari solvennya. Kalau kebetulan Anda kemarin menggunakan 2 jenis solven gitu ya, ada juga solven itu yang terdiri dari lebih dari 2, 3 contohnya gitu ya. Ini juga saya ambil dari artikel gitu ya. Jadi ini ada pengujian terhadap uji kelarutan bahan fenobarbital yang dilakukan pada tiga macam solven, campuran dari 3 solven. Jadi campuran dari air, campuran dari gliserin, dan juga campuran dari alkohol. Gitu. Ya, campurannya itu gitu. Jadi 3 dengan konsentrasi seperti ini. Gitu. Kemudian dilihat gitu ya, ternyata kelarutannya yang paling tinggi yang mana? Gitu. Nih, dilihat yang kiri yang sumbu Y ini kan responnya. Sumbu Y ini oh ternyata kelarutannya paling tinggi tuh dilihat yang yang ini misalnya. Tapi jangan lupa ya, kalau misalnya ini tinggi gitu misalnya, oh Bu pakai yang ini Bu di titik ini gitu ya. Alkoholnya berapa ini? Waduh, sampai 80% gitu ya. Nah, boleh nggak kira-kira ya, kalau misalnya pelarut Anda itu ada alkohol 80% gitu. Alkohol 70% untuk disinfeksi gitu ya. Tahu ya, biasanya untuk membersihkan ya, untuk clean room itu. Ya, berarti memang ada batasan. Jadi selain konsentrasi, jadi ada batasan jumlah atau dari bahan yang digunakan yang mencapai batas maksimal keamanan. Gitu. Itu juga menjadi salah satu pertimbangan. Nah, jadi Bu misalnya kalau saya itu punya bahan aktif, saya ingin tahu kelarutannya atau saya ingin meningkatkan kelarutannya gitu ya dengan menggunakan kosolven. Saya memulai dari mana? Gitu. Ya memang yang pertama Anda harus melakukan percobaan atau optimasi. Optimasinya berdasarkan apa? Bisa berdasarkan studi literatur. Oh, Anda baca-baca tuh gitu ya. Oh, ternyata dengan menggunakan kosolven ini pernah dilakukan walaupun pada suhu yang berbeda. Atau pendekatan secara matematis dengan perhitungan nilai konstanta dielektrik. Gitu. Pernah nggak nyoba ngitung nilai konstanta dielektrik? Kalau Anda buka buku petunjuk praktikum gitu ya, harusnya Anda bisa gitu ya menghitung nilai konstanta dielektrik. Karena konstanta dielektrik merupakan salah satu parameter yang menggambarkan polaritas suatu bahan. Ya kan? Semakin tinggi nilai konstanta dielektrik, maka polaritasnya juga akan semakin tinggi. Ya. Sedangkan kalau bahan yang memiliki tingkat polaritas yang berbeda antara solut dan solven, gitu ya, itu biasanya kelarutannya akan menjadi lebih rendah. Oleh karena itu, mengapa ya kalau misalnya ada bahan yang air gitu ya, itu biasanya bahan-bahan yang polaritasnya rendah. Kenapa? Karena air kan polaritasnya tinggi ya. Jadi kalau polaritas itu sangat jauh gitu ya, tidak setara, itu biasanya. Kemudian yang selanjutnya adalah pertimbangan dari efek biologis. Ini yang saya sampaikan tadi.
Jadi kalau misalnya ada efek biologis tertentu gitu ya, kayak tadi ya Anda menggunakan etanol sebagai campuran dari pelarut gitu ya. Nah, boleh nggak ya alkohol tuh sampai 80% digunakan dalam sediaan? Ada yang namanya efek toksik dari pelarut. Ya, nanti Anda pelan-pelan belajar, kan pelarut tuh nggak cuma air ya. Ada etanol, ya ada propelen glikol, ada polietilen glikol, macam-macam yang pelarut itu. Ya, emang kalau misalnya untuk sediaan cair, apalagi digunakan untuk oral ya, penggunaan oral tuh ya pasti yang diutamakan air gitu ya. Tapi bisa jadi untuk sediaan cair yang tujuannya untuk topikal misalnya, untuk kulit gitu ya. Bisa jadi kan campurannya tuh banyak macam-macam, tidak hanya air gitu. Gitu. Ya, jadi harus dipertimbangkan juga faktor keamanan dari bahan yang digunakan. Kemudian yang terakhir adalah faktor stabilitas. Nah, kalau misalnya Anda larutkan dalam kosolven, oh iya betul memang kelarutannya meningkat, tapi stabil atau tidak, nah itu belum tentu gitu ya. Biasanya masih harus diuji dulu gitu ya, diuji misalnya dilakukan penyimpanan gitu ya, dilakukan uji stabilitas jangka panjang gitu. Dilakukan penyimpanan pada suhu tertentu kemudian dilihat. Jangan-jangan mungkin setelah 1 hari masih oke gitu ya. Jangan-jangan nanti setelah minggu atau hari ke-7, hari ke-14 sudah mulai ada perubahan. Ada pemisahan fase misalnya, atau jangan-jangan bahan aktifnya nih jadi nggak stabil. Gitu. Ya, jadi itu memang menjadi salah satu pertimbangan. Nah, kemudian kita kembali ke praktikum dulu. Saya mohon maaf ya, kan saya ini juga double praktikum farmasi praktis gitu ya. Ya. Nah, untuk uji kelarutan. Jadi sebenarnya metode yang Anda lakukan pada saat praktikum itu merupakan adaptasi ya, adaptasi dari yang namanya metode shake flask method. Metode shake flask method itu adalah metode yang sudah sangat umum digunakan untuk melakukan uji kelarutan. Jadi prinsipnya pengadukan gitu, intinya dilakukan pengadukan pada kondisi yang super saturated. Sebenarnya kalau Anda mau lihat gitu ya, 2 gram paracetamol itu dilarutkan di dalam 25 ml pelarut. Ya nggak? Coba Anda lihat jumlahnya. Itu kalau mau dihitung sebenarnya itu kondisi yang super saturated atau sudah lewat jenuh. Artinya kalau misalnya ada yang terlarut di dalam pelarutnya, di dalam 25 ml itu berarti memang adalah kapasitas maksimal yang dapat diberikan oleh 25 ml pelarut itu terhadap paracetamol. Ya sudah, maksimalnya hanya bisa dilarutkan sekian, sehingga sampel itulah yang digunakan untuk diambil sebagai titik kelarutan. Ingat ya, tadi kan kelarutan itu merupakan kondisi jenuh gitu. Jadi ya kondisi maksimal, jadi dalam 25 ml kosolvenmu itu gitu ya, maksimal yang bisa melarutkan paracetamol itu berapa gitu loh. Makanya yang diambil itu ya, itu. Jadi kalau Anda mungkin sekarang gini ya, nggak cuma sekedar prosedurnya itu memang seperti itu, tapi ada alasan mengapa itu dilakukan. Oke, kemudian ada beberapa faktor yang mempengaruhi pada saat penyiapan gitu ya. Jadi sampel, karena metode analisis Anda itu adalah menggunakan spektrofotometer UV ya, maka sampel yang Anda siapkan itu adalah harus jenuh, yang pertama. Kemudian yang kedua adalah harus jernih ya, karena salah satu syarat untuk evaluasi atau analisis dengan menggunakan spektrum itulah sampelnya harus jernih. Oleh karena itu dilakukan penyaringan. Ingat ya, ada metode filtrasi di situ. Penyaringan dengan menggunakan membran filter dengan ukuran pori 0,45 mikrometer. Ya. Oke, tadi sudah. Oke, kemudian ini ya. Nah, ini kita kembali ke perhitungan tentang kelarutan. Coba silakan dibuka soft copy-nya dulu gitu ya. Bagaimana cara perhitungannya? Masih ingat nggak caranya gimana? Data yang Anda punya kan data absorban ya. Data absorbansi gitu ya. Absorbansi paracetamol di dalam masing-masing kosolven. Kemudian diapakan data absorbansinya ini? Asmi Zufar. Asmi bisa dengar saya? Ya Ibu, Diapakan? dari data absorbansinya itu dimasukkan ke suara aku gak mati dari Masukkan dari ke data dalam. absorbansi itu dimasukkan ke
persamaan regresinya dijadikan dalam Persamaan Y, regresinya siapa? kemudian nanti ketemu X. Persamaan regresinya siapa? Iya apa? Oh iya, persamaan regresinya kurva baku paracetamol. Kurva baku paracetamol. Jadi jangan lupa ya. Jadi Anda harus punya kurva baku paracetamol sebagai standar pengukuran gitu ya. Kalau misalnya nggak ada, ya itu mungkin salah satu metode gitu ya. Sebenarnya ada pendekatan metode yang berbeda, tapi yang Anda gunakan adalah dengan standar pengukuran eksternal. Ya, maka Anda harus punya kurva bakunya dan itu idealnya Anda kerjakan gitu kan. Tapi kan sebenarnya dalam praktikum ini Anda tidak mengerjakan ya, langsung dapat datanya ya Senian. Tinggal menghitung persamaan regresi linearnya. Gitu. Oke, kemudian Anda mendapatkan data kadar paracetamol, gitu ya. Iya. Apakah itu langsung kadar dari paracetamol di dalam kosolven? Enggak. Diapakan dulu? Kemudian dikalikan pengenceran, kan diencerkan 2500 kali. Ya hati-hati ya. Jadi ada pengenceran pada saat sebelum Anda melakukan pengukuran. Jadi sampel hasil pengadukan itu gitu ya, itu tidak langsung diukur di spektrofotometer. Ya kan? Jadi harus diencerkan terlebih dahulu ya supaya masuk dalam rentang bacaan kurva bakunya. Gitu. Nah, tergantung dari pengencerannya, berarti Anda harus memastikan berapa faktor pengencernya. Gitu. Kalau dalam praktikum kemarin, faktor pengencernya adalah sebesar 2500 kali lebih kecil, sehingga kadar paracetamol yang Anda atau kadar sebenarnya gitu ya dari sampelnya gitu ya, itu dari yang sudah Anda hitung tuh harus dikali lagi dengan 2500 karena faktor pengencernya 2500, baru ketemu kadar sebenarnya dari paracetamol di dalam kosolven Anda ya. Ingat ya, ini kemudian saya breakdown cara perhitungannya gitu ya, tolong diingat baik-baik caranya gitu, satuannya, karena kalau satuan salah ya, ini biasanya perhitungan ke bawahnya juga salah karena komanya itu tidak tepat gitu ya. ppm itu apa, part per million, satuannya biasanya apa ya. Kalau part per million itu apa, bisa miligram per liter gitu ya, atau mikrogram per mililiter gitu ya. Nah, kalau misalnya didapatkan data, oh ternyata hasil dari perhitungan kadar paracetamol dimasukkan dalam persamaan regresi itu 10 ppm gitu. Jadi 10 ini harus dikali dulu dengan 2500 gitu ya. Itu sebesar 25.000 ppm. Ini kalau diubah dalam bentuk satuan gram per persen, gitu, artinya 2,5%. Ya, itu berarti kelarutan paracetamol di dalam kosolven ini misalnya yang Anda dapatkan gitu ya, itu sebanyak 2,5%. Nah, Anda bisa membandingkan data ini atau data kelarutan paracetamol ini dengan data larutan di kosolven yang berbeda. Gitu. Bisa. Jadi kebanyakan sudah bisa membandingkan, oh ternyata kelarutan paracetamol di dalam propilen glikol, kosolven propilen glikol itu lebih tinggi dibandingkan kelarutan paracetamol di dalam gliserin. Bisa. Apa cukup sampai di situ? Belum ya, berarti kan belum menjawab tujuan praktikum gitu kan. Bagaimana untuk bisa menjawab tujuan praktikum? Dibandingkan dengan kelarutan pada air, Ibu. Bisa dibandingkan dengan kelarutan paracetamol di dalam air. Itu kan tadi Anda membuktikan ya kalau kosolven itu bisa meningkatkan kelarutan. Tuh, dan untuk bisa membuktikan berarti harus pakai angka ya. Kebanyakan itu hanya menuliskan saja. Menuliskan saja bahwa oh ini bisa meningkatkan kelarutan. Sudah, tapi tidak ada bukti dalam angkanya. Bagi yang salah ya, atau tidak ada datanya ya dapat dari mana gitu kan di kesimpulan. Nah, ini saya kutip dari beberapa laporan praktikum. Dari tahun ke tahun gitu ya, pola penulisan kesimpulan ini selalu seperti ini. Saya nggak tahu kenapa ya, mungkin Anda baca dari
punya kakak tingkat gitu ya, atau terinspirasi dari mana gitu, selalu seperti ini. Jadi hanya menyajikan data terkait dengan kelarutan paracetamol di masing-masing konsultan. Tetapi ini belum bisa menjawab apakah betul sistem kosolvensi ini bisa meningkatkan kelarutan. Ya. Jadi ini saya tuliskan di sini, gitu ya. Ini contoh yang kurang tepat, gitu ya. Jangan diulang lagi tahun depan, ya. Kalau kalian kasih catatan ke adik tingkatnya, gitu ya, tolong dikasih tahu yang benar kayak apa. Karena setiap tahun tuh ada aja yang keluar seperti ini. Saya nggak tahu kenapa. Gitu. Oke, yang pertama, Anda bisa menyajikan data terkait dengan kelarutan. Betul ya, berapa datanya di Baliksa. Kemudian selanjutnya, Anda kalau mau menyatakan dia meningkatkan kelarutan, berarti harus ada data pembandingnya. Ya kan? Ya, jadi kalau yang memang belum ada datanya, ya silakan ditambahkan. Oke, saya kira itu saja untuk topik kelarutan. Ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas? Oke, baik. Kalau memang sudah jelas, sampai ketemu di ujian. Gitu ya. Ketemu di ujian ya, hati-hati dalam perhitungan gitu. Sebenarnya kalau mau teliti itu bisa gitu ya kalian, cuma kadang-kadang bayangkan tuh nggak teliti, jadi kalau komanya salah itu biasanya angkanya juga jadi salah ya. Oke, baik, saya akhiri untuk diskusi topik kelarutan ya. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Prof Sari sudah bergabung belum ya?